Karena nanti mereka akan mengejek Allah karena kebencian, karena permusuhan tanpa ilmu. Jadi nggak boleh Pak kita mengejek Tuhannya orang lain. Ya. Misalnya Tuhan siapalah, ya, agama lain nggak boleh diolok-olok, nggak boleh kita ngejek-ngejek. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengejek-ngejek mereka, nanti mereka akan mengejek-ngejek kita, kan begitu ya? Ada satu hadis mengatakan jangan kamu olok-olok orang tuamu atau jangan kamu ejek orang tuamu. Seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, nggak mungkin seorang anak mengejek bapaknya sendiri. Bukan begitu. Dia mengejek bapak orang lain, lalu orang lain itu mengejek bapaknya. Misalnya ada anak-anak ngejek bapak orang lain, anak-anak lain. Bapak lu gendut misalnya kan. Ini anak yang diejek juga akan cari nih untuk ngejek bapaknya dia. Bapak lu botak misalnya, akhirnya ejek-ejekan gitu ya. Nah itu nggak boleh Pak ya. Kita mengejek ya, orang yang agamanya beda dengan kita, itu Allah yang melarang dalam surah Al-An'am. Allah yang melarang. Kemudian Bapak sekalian, fakta sejarah membuktikan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang sangat-sangat toleran. Apa jemaah sekalian? Rasulullah itu hidup berpuluh-puluh tahun dengan orang yang tidak seiman. Siapa Pak? Yaitu pamannya sendiri, Abu Thalib itu nggak seiman. Rasulullah bisa hidup bersama berpuluh-puluh tahun sejak sebelum menjadi nabi sampai menjadi nabi sampai mau meninggal pamannya. Luar biasa itu. Sampai Rasulullah pun sedih sekali ketika pamannya itu meninggal dan meninggalnya bukan dalam keadaan Islam. Sehingga tahun meninggalnya pamannya itu dan istrinya disebut dalam sejarah namanya Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Dan jemaah sekalian, Rasulullah hidup dengan pamannya harmonis saja, walaupun tidak seiman. Kemudian apa lagi berikutnya? Nah, ini juga fakta sejarah Pak. Bagaimana toleransinya Rasulullah? Rasulullah punya menantu, Pak. Punya menantu bukan orang Islam, orang kafir. Nah, ini sejarah ya. Jadi Rasulullah itu punya menantu agamanya bukan Islam, namanya Abul As. Abul As. Abul As ini suami dari anaknya Rasulullah yaitu Zainab radhiyallahu anha. Mereka menikah pada saat dulu zaman jahiliyah, belum ada Islam. Jadi waktu itu masih diperbolehkan pernikahan antara wanita muslimah dengan ya waktu itu belum ada Islam ya, jadi masih secara adat gitu, pernikahan adat. Tapi sampai datang Islam, si Zainab ini tentu ikut bapaknya. Nah si Abul As ini nggak mau Pak, nggak mau ikut Nabi, karena dia keluarga besar orang Quraisy, ya. Dia nggak mau ikut. Bahkan dalam perang Badar, ini dalam perang Badar, perang pertama dalam Islam, Abul As ini bergabung karena dia tinggal di Mekah, mau nggak mau dia harus ikut dengan kelompok orang Mekah dalam pasukan Badar ya. Orang Quraisy ya kadang-kadang kayak orang tawuran lah. Dia sebenarnya nggak mau tawuran tapi dipaksa ikut gitu. Abul As ini ikut dalam rombongan orang Quraisy menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi menantu berperang melawan mertua. Udah itu kalah Pak. Ketangkap lagi si Abul As nih, ketangkap dibawa ke Madinah.
ketangkap, dibawa ke Madinah, disidang. Coba kalau kira-kira bapak punya menantu begini gimana? Menantu melawan kita gitu, sebagai mertuanya, kayaknya kita udah emosi Pak ya. Nabi enggak. Pada waktu itu dimusyawarahkan, ini tawaran perang atau usara. Diapain ini? Ada usul udah dibunuh aja, ada usul macam-macam. Ada orang yang usul yang didengar Rasulullah. Kalau yang kaya, kita minta keluarganya di Mekah supaya ngirim tebusan. Kalau yang nggak punya keluarga kaya, maka kita minta dia mengajar 10 anak Madinah yang belum bisa baca tulis sampai bisa baca tulis. Kalau ini 10-10-nya udah bisa baca tulis, maka itulah tebusannya. Dia boleh pulang ke Mekah bebas, ya. Nggak perlu bayar uang. Diputuskanlah seperti itu. Akhirnya seperti itu, yang kaya keluarganya kirim uang, kirim perhiasan, kirim apa aja lah untuk nebus. Yang nggak punya keluarga kaya, ya dia ngajar anak-anak kecil Madinah sampai bisa baca. Nah, satu hari Rasulullah melihat tebusan-tebusan itu, dia melihat sebuah kalung. Kalung, Rasulullah melihat kalung itu, langsung Rasulullah bilang, saya mohon dispensasi kepada kalian semua, orang yang ditebus dengan kalung ini, tolong dibebaskan. Dan kalung ini tolong dikembalikan kepada yang mengirimnya. Kenapa jemaah sekalian? Rasulullah mengenali kalung itu, karena kalung itu adalah milik istrinya Khadijah, ya, almarhumah, yang diberikan kepada anaknya Zainab. Jadi istri Nabi sudah meninggal Pak, waktu ke Madinah istri Nabi sudah meninggal, Khadijah itu punya kalung yang dihadiahkan kepada anaknya Zainab. Jadi Rasulullah tahu ini pasti yang menebus ini siapa? Zainab. Menebus siapa? Yang menebus suaminya ini, Abul As ini. Ini bagaimana cintanya Zainab kepada Abul As. Walaupun ini ketangkap, ya, tapi karena rasa cinta Pak, ya, itu nggak bisa dipungkiri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Dari dulu sampai gini hingga akhir masa, betul? Jadi akhirnya apa? Dikembalikanlah Abul As pulang bebas Pak. Sampai ketangkap lagi juga, ya. Dan panjang ceritanya. Yang akhirnya Abul As itu masuk Islam Pak. Akhirnya itu. Nanti setelah turun ayat tentang haramnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, akhirnya Zainab diminta Rasulullah ke Madinah meninggalkan suaminya yang masih kafir, ya. Dan akhirnya tadi Abul As saking cintanya kepada kepada Zainab itu, dia nyusul ke Madinah masuk Islam. Zainab meninggal, setelah itu nggak lama, setahun kurang lebih, Abul As pun akhirnya meninggal. Ini cinta yang luar biasa. Apa yang penting kita petik Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang mengemban misi risalah Islam, tidak memaksa menantunya itu masuk Islam. Atau sebelum turun ayat yang mengharamkan pernikahan wanita muslimah dengan orang kafir, Nabi tidak memaksa. Udah Zainab, tinggalin aja tuh laki seperti itu. Enggak begitu juga. Nabi menghargai cinta anaknya kepada sang suami. Itulah toleransi Pak, ya. Apalagi jemaah sekalian, banyak fakta sejarah. Ketika Rasulullah memerintahkan pasukan Islam ekspansi, mengirim pasukan-pasukan Islam ke negara lain, ke daerah lain,
Rasulullah selalu berpesan, berwasiat. Di antara wasiatnya itu Pak, jangan kau rusak tempat-tempat ibadah agama lain. Jangan kamu ganggu pemeluk-pemeluk agama lain yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka. Ini jamaah sekalian. Jadi nggak boleh merusak apa, kalau Hindu ya apa, kuil, kalau Kristen gereja. Itu dalam perang, apalagi dalam damai. Begitu juga dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an menaklukkan Mesir, Amr bin As ini mendatangi kepala gereja Koptik, gereja Kipti. Ya, kalau di sini mungkin apa namanya itu ya, uskup ya, apa? Uskup agung ya. Ya pokoknya kepala orang Kristen lah. Ya kalau gini ketua majelis ulama lah kalau di Islamnya. Mendatangi dan mengatakan, Anda adalah pemimpin masyarakat. Kami adalah yang mengatur kenegaraannya. Tetap Anda sebagai pemimpin agama Kristen Koptik, Kristen Kipti. Tidak diperangi habis, enggak Pak. Dihormati kedudukan dia sebagai kepala orang Kristen Kipti itu. Apalagi memang dalam sejarahnya ini terjadi pada zaman Sayyidina Umar, penaklukan Mesir ini. Apalagi pada sejarahnya orang Kipti ini, orang Koptik ini mempunyai hubungan yang baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Mukaukis, pemimpin Kristen Kipti ini, di zaman Nabi masih hidup, itu sangat baik hubungannya. Bahkan pernah mengirim hadiah-hadiah kepada Rasulullah. Di antaranya dihadiahi adalah seorang budak perempuan. Ada dua, yang satu namanya Maria Al-Kiptiyah, Mariatul Kiptiyah, oleh Nabi dimerdekakan, bahkan diangkat derajatnya menjadi istri beliau. Subhanallah, diangkat Nabi derajatnya menjadi istri. Akhirnya lahirlah dari Maria ini seorang anak namanya Ibrahim, tapi tidak berumur sampai tua ya. Anak-anak Nabi semua yang laki-laki meninggal pada masa kecil. Nah jemaah sekalian, ini adalah fakta sejarah betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan toleransi kepada sesama pemeluk agama. Diperhatikan Pak, kepada sesama pemeluk agama. Tapi lalu bagaimana? Apakah ada toleransi di dalam masalah akidah? Nah, zaman sekarang ya. Suatu hari orang-orang Quraisy setelah mungkin kehabisan akal bagaimana menyetop dakwah Nabi, karena Nabi di stop dengan berbagai cara, nggak bisa Pak. Di stop dengan diintimidasi ya, dibullying ya, oleh musuh-musuhnya, seperti oleh Abu Lahab. Sampai Abu Lahab itu dicatat dalam Al-Quran sebagai pembuli Nabi ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Istrinya pun ya dicatat juga. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Ini pembuli-pembuli Nabi nih, pengganggu-pengganggu Nabi. Nabi tetap tidak mau berhenti dari dakwah. Bahkan orang Quraisy pernah datang kepada pamannya Abu Thalib. Bilang kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, coba sampaikan kepada ponakanmu itu. Kalau dia mau jadi pemimpin, kami angkat jadi pemimpin. Kalau dia mau perempuan, kami carikan perempuan tercantik. Kalau dia mau harta, kami kumpulkan harta untuk dia. Tolong syaratnya cuma satu, berhenti dari menyebarkan agama dia." Lalu disampaikanlah kepada Nabi begitu. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal kamara fi yasari
li an atruka hadzal amr ma fa'altu hatta yuzhirahu Allah au ahlika duna. Wahai paman, andaikan orang kafir Quraisy itu bisa meletakkan matahari di sebelah kananku dan rembulan di sebelah kiriku agar aku berhenti daripada menyebarkan agama ini, agama Islam, saya tidak akan melakukannya sampai Allah menjayakan Islam atau aku yang mati dalam membelanya. Wah, ini pamannya ya nggak bisa memaksa, Pak. Abu Thalib tadi ya. Nah, satu hari orang Quraisy datang karena udah berbagai cara udah susah, datang. Ya Muhammad, kalau kita damai bagaimana? Damai gimana? Ya gini aja deh. Sehari kami menyembah Tuhanmu, sehari engkau menyembah Tuhan kami. Jadi gantian sembahyangnya, Pak, gantian ibadahnya. Ya, begitulah kata orang Quraisy. Jadi kita damai sama-sama. Saya menyembah Tuhan kamu, kamu juga menyembah Tuhan kami. Turunlah malaikat Jibril membawa wahyu. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai Muhammad, katakan kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah, sampai akhir ayat. Jadi tidak boleh ritual ya, ibadah itu dicampur-campur. Nggak boleh, Pak. Nah, jamaah sekalian, dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah untuk bersama-sama dalam sebuah ritual ibadah. Di akhir surat itu ada kata-kata lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak usah dicampur-campur. Saya menghargai ibadah Anda pun harus menghargai ibadah saya. Tapi menghargaannya itu bukan berarti harus bareng. Ini maaf nih Pak ya. Akhir-akhir ini ada kecenderungan, ya walaupun itu mungkin budaya, tapi budaya itu mengandung unsur agama. Misalnya apa? Selawatan di gereja. Pernah lihat Pak? Tayangan selawatan di? Bahkan itunya ikut-ikut berselawat Pak. Ikut-ikut berselawat. Itu kan main-main. Ya. Permainan. Yang jelas, ya, selawat itu adalah ibadah kita. Ya. Karena sholawat itu salah satu yang langsung diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Jadi selawat ini perintahnya langsung, Pak. Membaca selawat itu langsung dari Allah perintahnya. Maka selawat ini kalau kita baca, ya, kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawatku sekali, Allah selawati dia 10 kali. Nah, jangan sampai kita tinggal selawat Pak ya, habis sholat ya. Kalau mampu ya lebih dari 3, kalau nggak mampu ya 3, kalau nggak mau minimal 1. Jadi Nabi jemaah sekalian seperti itu. Akhir-akhir ini kita lihat nih, toleransi ini agak-agak kebablasan, betul? Nanti lama-lama bisa-bisa ya MTQ yang ada ini gereja bisa lama-lama ya. Musabaqah tilawatul Quran di gereja apa gitu. Bisa begitu lama-lama ya. Bisa. Kalau yang orang Kristen malah saya belum lihat itu orang Kristen apa? Ritual di masjid ya. Ini yang banyak yang orang Islam nih. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu tadi Pak. Kebablasan di dalam memandang toleransi.
Dalam masalah keyakinan jelas tadi surah Al-Kafirun tadi. Kemudian dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran Rasulullah Allah SWT berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Di surah Ali Imran juga ada ayat yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ini Allah yang menyatakan, Pak. Bukan Rasulullah. Apakah ini ujaran kebencian? Hate speech misalnya, ujaran kebencian? Bukan. Kalau ujaran kebencian itu ujaran yang tidak ada dasarnya. Tapi ini ada dasarnya. Allah yang mengatakan bahwa siapapun yang ikut agama selain Islam akan tertolak dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah, ini teman sekalian. Jadi dalam hal akidah tidak ada toleransi. Toleransi itu antar umat beragama, antara pemeluk. Kita dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan lain-lainnya, kita harus menghargai mereka. Apalagi kalau mereka tetangga kita, dia punya hak sebagai apa? Tetangga. Satu hak. Walaupun orang bukan Islam, tapi dia punya hak sebagai tetangga. Gak boleh misalnya karena dia orang Kristen, kita main ganggu aja, buang-buang sampah di rumah dia, nggak boleh, Pak. Wajib kita menghargai sesama tetangga. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia wajib menghargai tetangga. Tidak disebut tetangga Islam, tetangga tidak Islam, tidak. Pokoknya tetangga. Tapi memang kalau yang tetangga Islam haknya dua. Kalau dia Islam, tetangga, udah itu saudara lagi misalnya, haknya apa? 3 malah. Akan tetapi jemaah sekalian, kalau orang yang non-muslim menjadi tetangga kita, wajib kita menghargai sebagai tetangga. Tapi bukan berarti menghargai dalam ritual. Misalnya mereka mengadakan acara apa misalnya Natal lah, di mana mereka mengadakan ritual Natal dengan apa biasanya kayak minum apa minuman ya sebagai simbol darahnya Yesus atau makan roti sebagai simbolnya apa gitu. Kita ikut-ikutan di situ, Pak. Seperti mereka meyakini sebenarnya nggak boleh. Itu ibadah mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Bagaimana kalau mengucapkan selamat Natal? Bagaimana Pak? Ini kan udah mau Natalan nih sebentar lagi ya. Tanggal berapa? 25 Desember kan? Gimana? Boleh nggak mau selamat Natal? Nah ini zaman sekalian, ini perlu. Kalau menurut keputusan Majelis Ulama di zaman Buya Hamka, ya, saya cerita aja Pak ya. Di zaman apa? Buya Hamka itu ada fatwa Majelis Ulama pada waktu itu tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Kenapa alasannya? Karena Natal itu adalah ucapan selamat atas lahirnya Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Jadi kalau orang Kristen itu punya keyakinan, Pak, kenapa Natal itu mereka begitu hormati? Karena Natal itu adalah menyambut kelahiran Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Keyakinan mereka seperti itu. Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Makanya mereka selalu punya keyakinan bahwa orang Kristen itu ya nantinya masuk surga. Nggak ada yang ke neraka, Pak. Selalu dia bilang telah berpulang ke rumah Bapa di surga bagi yang meninggal. Kalau kita kan inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Nggak ada orang Islam mengatakan telah berpulang ke surga Bapak Kiai ini, nggak ada Pak. Nggak ada yang bisa memastikan itu ya. Nggak ada yang bisa. Tapi kalau bisa dipastikan itu telah pulang ke rumah Bapak di. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Nah, itu dalam Natal. Maka pada waktu itu ya, di zaman Buya Hamka jadi ketua majelis zaman Pak Harto itu keluar fatwa itu. Kalau nggak salah setelah itu Buya Hamka itu turun dari kepala itu, mengeluarkan fatwa itu akhirnya turun jadi ketua MUI. Tapi Buya Hamka tetap nggak mau merubah fatwanya. Lalu bagaimana kita Pak? Ini masalah ini. Kita bagaimana? Misalnya nih, Bapak ya punya tetangga Kristen atau teman Kristen atau apalah gitu. Kalau diem saja gimana gitu. Jadi gitu Pak. Nabi pernah lewat Pak ya. Nabi pernah lewat. Ketemu orang kafir gitu. Orang kafir ini ngomong begini Pak. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Racun buat kamu Muhammad. Kalau kita assalamu kan, di assam. Nah Aisyah radhiyallahu anha emosi Pak. Waalaikumsalam gitu. Kamu juga ada racun juga buat kamu. Kira-kira begitulah. Namanya istri suami dibully kan membela kan? Kata Nabi jangan Aisyah. Jawab saja wa'alaikum. Jawab saja apa? Wa'alaikum. Jadi kalau orang Kristen atau orang Hindu atau orang apapun ya mengucapkan salam itu nggak boleh dijawab waalaikumsalam, nggak boleh Pak. Ya. Kan kadang itu nggak tahu assalamualaikum. Oh ini suaranya Pak ini Kristen ini Buddha Hindu kan, nggak boleh waalaikumsalam. Waalaikum gitu. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak ada keselamatan. Waalaikumsalam itu bagimu keselamatan. Nah, lalu bagaimana dengan orang Kristen ini? Kalau mengikuti fatwa tadi, ya kita nggak boleh mengucapkan apa? Selamat Natal misalnya atas kelahiran apa itu. Lalu jalan tengahnya gimana? Ya kalau mengucapkan selamat aja boleh Pak, nggak usah dilanjutin. Selamat ya, gitu aja. Selamat apa? Ya pokoknya selamat tahu lah. Nggak usah dilanjutin. Bisa selamat bahagia, selamat pagi, selamat siang kan? Selamat ya. Itu sebagai jalan tengah aja Pak ya. Daripada nggak ada ucapan sama sekali ya. Jangan diniati selamat Natal, udah selamat gitu aja. Seperti tadi, waalaikum dan atasmu. Apa? Orang kafir kan ngucapin assalamualaikum. Kita jawab apa? Waalaikum. Apa? Ya pokoknya waalaikum atasmu. Bisa laknat, bisa murka, bisa macam-macam ya. Jangan dilanjutin. Ya, sebagai jalan tengah begitu. Kalau misalnya assalamualaikum, orang kafir ngomong. Kita japlem diem aja kan nggak enak Pak ya. Assalamualaikum. Nggak enak kan? Ya udah makanya waalaikum gitu aja udah. Itu Nabi mengajarkan seperti itu. Waalaikum. Kayaknya nggak enak nih yang salam nih apalagi seorang wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan juga ya. Waalaikumsalam, jangan juga. Jangan Pak ya. Ya karena kadang-kadang kata-kata itu ya bisa mengandung fitnah ya. Kata mengandung apa? Nanti dia berpikir lain-lain. Wah dia ngomongin sayang tuh, wah, jangan ya. Apalagi depan istri ya, ada istri di situ. Waalaikumsalam. Nanti istrinya siapa tuh Bang? Dia malah bahaya nanti ya, bisa jadi masalah ya.
Sebut-sebut nama itu kalau depan istri hati-hati Pak ya. Karena wanita itu sensitif sekali. Ya. Dia dengar nama orang disebut itu, ya begitulah. Siti Aisyah itu, kalau Nabi sering-sering sebut Khadijah tuh juga cemburu juga Pak. Padahal Siti Khadijahnya sudah dekade. Paling kalau masih hidup. Ada kisah itu Pak, Bang Dul, ya, silaturahmi ke rumahnya Bang Ben. Ya ini bertemanan itu kan. Datang ke rumahnya Bang Ben, Bang Dul datang. Masuklah, Assalamualaikum, gimana kabarnya Ben? Nah, sehat. Bang Ben bilang sama istrinya, nah Rina sayang, buatin kopi nak. Gak usah banyak-banyak gula ya, udah kamu udah manis, gak usah pakai gula-gula yang manis. Ayo sayang Rina. Istrinya buat kopi Pak. Kata Bang Dul, wah nih mesra juga, manggil istrinya dengan Rina sayang. Istrinya buat kopi, udah kasih kan, kasih dua gelas. Tapi istrinya itu sambil bawa centong nasi Pak, dipukulin ke kepala suaminya, jidat suami itu pukul. Si Bang Dul nih kaget, kamu kenapa mukul suami kamu kan? Itu nggak baik kan? Gimana saya nggak marah? Abang kan denger tadi dia ngomong Rina sayang bikin kopi. Nama saya Jubaidah, Rina itu penjaga warung kopi di ujung. Nama saya Jubaidah, yang dipanggil apa? Rina yang jaga warung kopi di ujung jalan ini. Kata Bang Dulnya, pantesan Ben ente sih panggil-panggil perempuan lain, pantas dia marah katanya. Kata Bang Dul, kata Bang Ben, ente Dul belum tahu kopinya Rina. Nas gitel, panas legi tur kental. Ditambah senyum. Emang? Iya. Ente mau ngerasain? Ayo, saya traktir. Ayo kita berangkat lah. Dasar geblek dulu. Ini cerita yang terbiasa ya Pak ya. Jadi kalau depan istri hati-hati Pak ya. Sebut-sebut nama itu bisa jadi bahaya itu ya. Jamaah sekalian, jadi intinya jamaah sekalian, di dalam masalah toleransi ini antar umat beragama kita wajib menghormati. Tapi di dalam masalah ibadah akidah tidak ada toleransi. Kita tetap harus meyakini bahwa Islam inilah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama lain tidak ada yang diterima. Bukan kita yang ngomong adalah Allah. Ya dalam surat yang pendek aja yang kita hafal. Surah Al-Bayyinah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin, mereka itu di neraka jahanam selama-lamanya dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Yang ngomong siapa? Allah yang berkata, bukan kita. Allah yang bicara. Jadi orang-orang kafir, baik itu ahlul kitab maupun kaum musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu dan segalanya lah ya. Mereka itu nanti akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka seburuk-buruk makhluk. Nah jamaah sekalian, mudah-mudahan ya, kita sebagai orang beriman ya, alhamdulillah bersyukur ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Ini nikmat yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya Pak. Karena kata Allah dalam surah Ali Imran juga, nanti bisa dibaca, orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Orang kafir mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima tebusan sepenuh bumi emas agar dia dianggap sebagai orang Islam. Tidak bisa.
Jadi nikmat iman ini lebih berharga dari sebumi emas. Maka harus kita rawat, harus kita jaga, dan harus kita perhatikan wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bukan hanya untuk kita, Pak, terutama untuk anak-anak kita, ya. Keturunan-keturunan kita jangan sampai mereka menjadi orang yang bukan Islam, murtad, ya. Karena nanti dalam perjalanan hidup mereka ini banyak usaha-usaha pemurtadan. Mungkin barangkali di kesempatan lain ya, kita bisa bahas ya, bagaimana trik-trik atau usaha-usaha orang kafir itu memurtadkan orang Islam. Banyak usahanya, Pak, ya. Dan jumlah orang Indonesia ini, maaf nih, dari populasi 95% Muslim, sekarang kurang lebih sudah tinggal 87 kalau salah ya. 87. Jadi udah tergradasi berapa itu? Dari 95 ke 8, ada sekitar 8% ya, yang murtad atau wallah alam sebabnya apa ya? Kenapa populasinya menjadi turun kaum muslimin ini? Apakah tidak mungkin turun? Ya mungkin sekali, Pak. Negara Andalusia ya. Negara apa? Andalus dulunya itu menjadi mercusuar Islam. Yang sekarang namanya Spanyol, Pak. Dulu dikenal di sana ada Ibn Rus, di sana ada Cordoba, Alhambra, ya, pusat-pusat studi Islam. Sekarang Spanyol yang dikenal cuma Real Madrid dan Barcelona, betul? Itu pun bukan keilmuannya, sepak bolanya, klubnya kan. Spanyol sekarang di bawah kekuasaan bukan orang Islam, Pak, ya. Itu tidak menutup kemungkinan Indonesia pun ya, kalau kita tidak rawat, tidak jaga iman akidah anak-anak kita ya, bisa juga. Makanya wajib bagi kita menerapkan akidah kepada anak kita, innad dina indallahil Islam. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan bukan sebagai Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sebagai orang muslim. Baiklah jamaah sekalian, barangkali itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma hab lana min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma khtimna bil iman wa khtimna bil islam wa khtimna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.